mungkin ya. Ada beberapa hewan di dalamnya. Nah, ini kalau bawahnya aman, tapi rata-rata kerusakan terjadi di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur penggiat petani porang dimanapun berada? Salam santun ya, salam semangat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran tentunya. Yang paling utama keberkahan ya. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, penggiat petani porang organik atau dengan channel Samsul Arifin Porang Organik ya. Kali ini saya sedikit ingin mereview atau ingin menyampaikan sedikit pengalaman perihal tanaman porang. Ini wabil khusus kepada rekan-rekan yang saat ini mengingat harga porang ini sangat anjlok sekali ya. Secara otomatis kita sebagai petani tentunya mempunyai cara tersendiri. Dan ini wabil khusus kepada teman-teman yang mungkin punya wacana atau cara tidak membongkar tanaman porang karena murah ya. Nah, kita saling sharing, tapi seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, bagi yang baru jumpa dengan channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol sukanya ya, klik tombol sukanya dan diisi di kolom komentar, kita saling sharing dan dibagikan di subscribe ya, subscribe biar bisa bermanfaat informasi ini kepada teman-teman wabil khusus yang baru mulai menanam di musim ini ya. Karena ini bisa dikatakan hal sepele tapi akibatnya bisa fatal ya. Jadi apalagi dengan harga yang murah sekarang ini, secara otomatis kita mengalami hal yang tidak menyenangkan tentunya ya. Tidak sesuai harapan. Nah, kalau ini dibiarkan cara ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Monggo kita simak ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, tapi ini hanya semata-mata berbagi pengalaman ya. Ini sesuai pengalaman pribadi, tapi tidak dapat dipungkiri lain wilayah, lain tempat itu akan lain kendalanya. Begitu. Kita simak videonya ya. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pembongkaran, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini hal yang sepele, tapi ini sangat berpengaruh besar. Kalau kita mengabaikan, sangat-sangat berisiko sekali tentunya ya. Jadi begini, yang ingin saya sampaikan di sini perihal tanaman porang ini untuk saat ini. Tidak dapat dipungkiri kita sebagai petani porang dengan harga atau situasi kondisi yang saat ini kurang bersahabat ya, kurang berpihak kepada petani intinya ya, begitu bahasanya ya. Tapi ya tetap kita syukuri. Jadi begini yang ingin saya sampaikan. Ini pasti ada beberapa petani kita yang berasumsi kalau saat ini harga porang itu murah ya kita nggak jual, biarkan lanjut 2 musim. Nah ini poin intinya ini. Nah yang perlu kita perhatikan di sini memang itu adalah pilihan ya, itu adalah pilihan, tapi perlu kita waspadai, perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau memutuskan untuk tanaman porang kita ini tidak dibongkar ya. Baik itu umbi produksi maupun calon bibit. Saya rasa calon bibit juga perlu kita bongkar ya. Baik itu umbi produksi ya. Kita kalau tidak ingin membongkar, alangkah baiknya kita cermati dulu lahan kita cermati tanaman kita. Kalau sekiranya aman ya monggo silahkan dibiarkan, tidak usah dibongkar ya. Karena kalau kita itu tidak mengecek terlebih dahulu langsung kita biarkan, maka
ada beberapa resiko. Contoh, nah ini contoh ini ya, contoh ini tidak bisa diabaikan teman-teman ya. Kalau seperti ini memang harus diangkat, karena kalau tidak bisa habis nanti ya. Ini yang perlu saya saya bagikan. Saya buat video, saya bagikan sama rekan-rekan. Intinya resikonya seperti ini ya. Tapi itu semua tergantung wilayah ya. Wabil khusus untuk lahan yang sawah khususnya ya, lahan sawah atau daya resap airnya kurang. Kenapa hal ini saya lakukan? Ini berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya ya. Jadi mengingat curah hujan ini saat ini sangat tinggi sekali, seharusnya ini juga belum tidak seperti ini hujan, tapi di sini ini hampir tiap hari, tiap malam hujan ya, sehingga menyisakan ini yang diakibatkan ini dari batang ini dari batang ya, dari batang ini, sisa-sisa batang ini membusuk sehingga mengundang hama ya, hewan kecil itu. Nah itu seperti di dalam mungkin nggak bisa kelihatan ya, mungkin ya ada beberapa hewan di dalamnya. Nah ini kalau bawahnya aman, tapi rata-rata kerusakan terjadi di atas ya. Ini alasan saya. Ini baik itu untuk umbi produksi maupun untuk calon bibit ya. Itu alangkah bagusnya kalau umbi produksi memang tetap harus dibongkar, apalagi untuk calon bibit itu lebih baik dibongkar, karena kalau dibongkar kita berarti mengamankan ya. Secara otomatis nanti kita lakukan penanaman, tanahnya juga sudah mulai gembur ya. Nanti begitu. Paling tidak atau bisa dilakukan dengan cara penanaman jagung ya. Jagung. Jadi intinya nanti ketika jagung panen ini tanam gitu. Seperti itu ya. Jadi ini dengan tanda kutip ya teman-teman. Nah ini contoh ini yang sudah rusak ini, bonyok nih ya. Nah ini rusak, bonyok seperti ini ya. Sangat bahaya sekali. Jadi sebelum kita memutuskan untuk tidak dibongkar karena harga porang itu murah, kita juga lihat situasi kondisi lahan kita, tanaman kita ya. Biar tidak terlalu dalam ya. Kalau seperti ini bukan suatu yang tertunda, keuntungan yang tertunda, tapi yang ada nanti ambiar semua ya. Tidak ada sisa, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, ini kalau bisa seperti ini nih. Ini karena faktor cuaca ya. Intinya kita harus waspada. Jadi sekali lagi ini adalah sharing ya teman-teman ya. Kembali ke diri teman masing-masing, wabil khusus wilayahnya yang perlu kita pahami ya. Jadi ini memang yang rata-rata kerusakan terjadi bukan dari bawah, tapi rata-rata dari atas ya. Kenapa dari atas? Ya itu tadi, ini menyisakan pohon atau pangkal batang itu ketika membusuk dia hujan. Beda dengan ketika dorman tidak hujan, itu akan aman insya Allah. Tapi ini cuacanya kan lebih luar biasa karena hujan terus hari maupun malam ya. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun hal yang saya sampaikan kurang pas di panjenengan semua atau di teman-teman semua ya. Semata-mata ini hanyalah berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui baik itu para senior maupun yang lain ya. Intinya saling sharing, karena saya yakin tidak semua memahami hal ini ya. Dan saya sudah 2 tahun ini mengalami hal yang sama, tapi ini bertujuan untuk menyelamatkan. Karena apa, kalau dibiarkan nanti juga
Biarpun ada yang selamat, nanti mata tunas juga akan rusak sehingga nanti akan mempengaruhi hasil pertumbuhan ketika kita tanam di musim yang akan datang ya. Jadi sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat dan sabar ya, tentunya begitu. Tetap semangat 45. Kalau bisa semangat 95 ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.